Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaannya kekal atas kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hari baru yang Tuhan jadikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau jalani semuanya dalam takut akan Tuhan dan sikap mengasihi-Mu. Berkati kami Tuhan saat ini. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk memahami dan melakukannya dengan sukacita di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 140 ayat 11. Tertulis demikian. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah ijazah mantan Presiden Indonesia, Jokowi, menjadi masalah yang berlarut-larut hanya karena segelintir orang yang terus-menerus melakukan fitnahan. Ini bukan soal Jokowinya. Saya tidak dalam kapasitas membela. Tapi ini soal fakta. Seringkali orang kalau sudah benci, tidak lagi mau melihat fakta. Dan sayangnya, jadi terus-menerus membela ketidakbenaran dan terus ada dalam kebodohan. Nyatanya adalah beliau memang pernah berkuliah di UGM dan ada catatan historisnya belajar di situ, serta berbagai pendukung membuktikan kebenaran ini. Berbicara tentang fitnah, saudara, fitnah selalu ada di dunia ini, di sekitar kita. Pemutarbalikan fakta, pemelintiran kebenaran seringkali terjadi. Suka atau tidak suka, kita harus menerima kenyataan yang ada. Dalam Mazmur 140 ayat 11 ini dikatakan, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Kita semua akan menuai apa yang kita tabur. Setiap orang akan menuai buah dari tindakannya. Kalau kita berbuat baik, kita akan menuai hal yang baik. Tapi kalau kita melakukan yang jahat, kita juga akan menuai yang jahat atau yang tidak baik. Ada beberapa hal yang kita dapatkan melalui ayat ini, saudara. Yaitu bahwa pemfitnah bisa ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Jangan kaget kalau ada pemfitnah yang memberikan fitnahan tentang diri kita, bahkan dari orang terdekat. Menghadapi hal itu, saudara, kita perlu tetap tenang. Jangan kita terpancing emosi dan serahkan semua kepada Tuhan. Lakukan pembelaan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kalau kita ada di posisi sebagai pemfitnah, orang yang menggosipkan, memfitnah, melakukan atau menyebarkan berita yang tidak benar, kita tentunya harus bertobat, saudara. Karena ada keburukan dari fitnah yang kita lakukan. Sasaran dari fitnah sebenarnya menusuk diri kita sendiri. Kita sedang menghancurkan diri kita ketika kita melakukan fitnah tentang orang lain. Hati-hati membicarakan tentang orang lain, karena lidah kita mungkin terpeleset dan berkata yang tidak benar. Jaga mulut kita dari perkataan yang menipu. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa yang melakukan kekerasan tidak akan luput dari bahaya. Seringkali orang tidak sadar tentang apa yang ia sedang lakukan, atau sadar tapi tidak mau berubah. Semua tindakan buruk akan berbuah yang buruk juga. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan durian. Artinya yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-8 dikatakan,
Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Untuk sekejap mendengarkan fitnah atau gosip seperti sesuatu yang sedap. Tidak heran orang suka bergosip, suka mendengarkan fitnah, suka mendengarkan omong-omong yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mulai semuanya dengan baik. Mulai di pagi hari dengan melakukan yang benar. Agar apa yang kita tabur mulai pagi ini adalah taburan-taburan yang baik. Supaya apa yang kita tuai nanti adalah hal-hal yang baik juga. Taburlah perkataan baik, taburlah pikiran baik, taburlah perbuatan baik. Dan kita akan melihat Tuhan akan membalaskan semua yang baik kepada kita. Semua yang baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, membimbing kami untuk melangkah di jalan yang benar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menjaga perkataan kami. Ada fitnah, ada gosip yang keluar dari mulut kami tentang orang lain. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau menjaga perkataan kami seturut dengan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang memfitnah kami secara pribadi. Mungkin ada di antara kami saat ini yang sedang down, sedang gelisah, sedang berduka, sedih, kecewa karena ada teman, ada saudara, ada sahabat yang memfitnah. Jamah setiap hati kami untuk kami tetap tenang dan mengucap syukur, memiliki sukacita di dalam Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan selalu membela kami semua yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pimpin kami selalu Tuhan, untuk berada di dalam kebenaran dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kami, tuntun kami sepanjang hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami, agar apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.